terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum akan panggil paksa 2 saksi untuk sidang obstruction of justice kasus tewasnya Joshua. Kedua saksi yang merupakan anggota Divisi Propam Polri sudah 3 kali mangkir dari panggilan sebagai saksi. Sidang lanjutan obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun 4 orang saksi yang dipanggil oleh JPU seluruhnya berhalangan hadir. Salah satu saksi, Seno Soekarto selaku Ketua RT Komplek Polri Duren 3 hingga saat ini masih dalam kondisi sakit keras. Kesaksian Seno terkait peristiwa di Duren 3 akhirnya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. 84 tahun, lahir di Brebes pada... Dalam keterangannya, Seno menceritakan bahwa CCTV di pos keamanan Duren 3 telah diganti oleh orang yang tak dikenal tanpa seizinnya 1 hari setelah peristiwa penembakan Brigadir Yosua pada 9 Juli lalu. Sementara itu, terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria menyatakan tidak keberatan dengan keterangan yang dibacakan. Pasalnya, kesaksian Ketua RT dinilai tidak terkait dengan dakwaan JPU. Keterangan saksi tadi sama sekali tidak menyangkut apa yang didakwakan terhadap terdakwa Hendra dan Agus. Jadi makanya mereka bilang nggak keberatan. Jadi nggak ada hubungannya dengan dakwaan terhadap mereka berdua. Udah itu aja. Sementara itu 2 saksi lainnya atas nama Radite Harnawa dan Agus Saripul Hidayat selaku anggota Divpropam Polri juga berhalangan hadir dengan alasan masih menjalani tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Lantaran sudah 3 kali mangkir memenuhi panggilan sebagai saksi, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan memanggil 2 saksi secara paksa karena keduanya dinilai memiliki keterangan penting yang perlu diuji kebenarannya dalam persidangan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Majelis Hakim kembali dibuat geram oleh asisten rumah tangga Sambo, Diryanto alias Kodir, saat memberikan kesaksian. Hakim mencecar Kodir terkait kepengurusan rumah Verdi Sambo usai pembunuhan Yosua. Asisten rumah tangga Verdi Sambo, Diryanto alias Kodir, kembali membuat majelis hakim marah dalam persidangan lanjutan kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Ketua Majelis Hakim Afrizal menggali keterangan dari Kodir perihal siapa yang mengurus rumah Verdi Sambo yang berada di Kompleks Duren 3 pasca kejadian pembunuhan Yosua. Majelis Hakim juga menanyakan ekspresi Sambo usai membunuh Yosua. Bagaimana wajahnya saudara lihat, wajahnya FS pada waktu itu? Menangis, yang mulia. Seperti menangis. Menangis, marah atau gimana? Seperti menangis gitu ya. Emojinya itu loh, kan ada tuh emoji di WA, ada emoji marah, sedih, kesal, jengkel, pusing. Saudara lihat apa? Matanya merah ya. Mata merah. Iya. Merah marah atau merah karena menangis? Merah tapi keluar air matanya juga ya. Keluar air mata. Betul ya. Saudara tidak tanya? Tidak berani ya. Sebelumnya, Kodir membuat hakim marah atas keterangannya yang berubah-ubah pada persidangan sebagai saksi untuk terdakwa obstruction of justice Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Irfan Widianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung langkah PT PLN Persero dalam meningkatkan realisasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Upaya PLN meningkatkan TKDN dinilai sejalan dengan kampanye Bangga Buatan Indonesia seperti yang dicanangkan pemerintah. Dalam setahun, PLN menganggarkan paling sedikit 300 triliun rupiah untuk belanja operasional atau OPEX dan belanja modal atau CAPEX. Apalagi PLN merupakan garda terdepan dalam peningkatan bauran energi baru terbarukan untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Nilai investasi yang besar tak hanya dialokasikan untuk investasi luar negeri saja, tapi PLN prioritaskan belanja dalam negeri.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan sebagai dukungan terhadap industri nasional, PLN telah berikan kontribusi pembelanjaan dalam negeri (PDN) sebesar 201 triliun hingga 20 November 2022. Dari total pembelanja tahun ini sebesar 288,4 triliun rupiah. Menurut Darmawan, PLN telah melakukan semua inisiatif untuk memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Di antaranya membuat regulasi tentang pemenuhan TKDN, mengembangkan infrastruktur pelaporan dan pemantauan TKDN lewat aplikasi e-TKDN. Mengumpulkan para pelaku usaha di dalam ekosistem kelistrikan secara menyeluruh. Kami petakan semua misi kita untuk meningkatkan local content kapasitas nasionalnya. Kemudian dari pemetaan ini kita urai satu persatu sumbatannya, sehingga dalam proses ini maka membangun lokal konten, membangun kapasitas nasional adalah suatu usaha dalam bentuk membangun ekosistem yang kondusif untuk berkolaborasi, ekosistem yang kondusif untuk berinvestasi, ekosistem yang kondusif untuk berinovasi. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi dan terus dorong agar ekosistem PLN bisa didukung oleh pelaku dalam negeri, yang berarti mendukung pendalaman value chain di sektor ketenaga listrikan. Yang pemerintah terus dorong dan pemerintah juga akan terus evaluasi secara periodik agar industri-industri nasional yang berbasis untuk membantu mensuplai ekosistem PLN ini bisa dibangun. Dan membangun ekosistem adalah hal yang baik. PLN targetkan pada 2024 mendatang, realisasi TKDN bisa mencapai 50%. Adapun TKDN PLN hingga Oktober 2022 telah mencapai 46,95%. Informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Buat Anda yang mengikuti ajang Wirausaha Muda Mandiri 2022, pengumuman pemenang dapat dilihat di akun media sosial @WRA-Usaha-Mandiri atau kunjungi wmm.id. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan siaran digital iNews di 28 UHF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Saya Fazila Kairunisa dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.